Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rabbika dari Lokal PGMI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transportasi dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, sistem transportasi pada tumbuhan merupakan suatu mekanisme proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, tempat terjadinya transportasi dibagi menjadi dua, yaitu pada tumbuhan tingkat rendah yang dimana penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari ekslem dan fluem. Mekanisme proses transportasi ini dapat berlangsung karena adanya proses difusi, osmosis, dan MBBC. Yang pertama ada difusi. Difusi adalah perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik dengan atau tanpa membran semi permeabel. Dengan demikian, difusi terjadi karena perbedaan konsentrasi. Adanya perbedaan konsentrasi tersebut akan menimbulkan tekanan pada molekul-molekul, sehingga molekul-molekul itu menyebar. Difusi terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana adalah perpindahan zat padat, cair, atau gas, baik itu melewati atau tidak melewati membran dari bagian berkonsentrasi tinggi atau hipertonis ke bagian berkonsentrasi rendah atau hipotonis. Nah, sedangkan difusi terbantu itu merupakan peristiwa difusi yang dibantu oleh protein yang terdapat pada membran. Yang kedua ada osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke daerah yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semipermeabel. Yang ketiga ada MBBC. MBBC yaitu peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel sehingga dinding selnya akan mengembang. Adapun dalam hubungannya dengan pengambilan zat tumbuhan, MBBC berarti kemampuan dinding sel dan plasma sel untuk menyerap air dari luar sel. Air yang diserap itulah yang disebut MBBC. Pada peristiwa tersebut, molekul-molekul air terikat di antara molekul dinding sel atau plasma sel dan menyebabkan plasma sel akan mengembang. Adapun faktor yang mempengaruhi proses transportasi pada tumbuhan, yang pertama ada daya kapilaritas pembuluhan ekslem yang terdapat pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adhesi antara dinding, pembuluh kayu, dan molekul air. Yang kedua, daya tekan akar. Tekanan akar pada setiap tumbuhan berbeda-beda. Besarnya tekanan akar dipengaruhi besar kecil dan tinggi rendahnya tumbuhan. Bukti adanya tekanan akar adalah pada batang yang dipotong, maka air tampak menggenang di permukaan tunggaknya. Yang ketiga, daya hisap daun disebabkan adanya penguapan atau transpirasi air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan luas hidang penguapan atau intensitas penguapan. Yang keempat itu dari pengaruh sel-sel yang hidup. Adapun jenis-jenis transportasi tumbuhan. Transportasi atau pengangkutan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengangkutan ekstrapaskoler dan pengangkutan paskoler atau intrapaskoler. Pengangkutan ekstrapaskoler adalah pengangkutan air dan garam mineral di luar berkas pembuluh pengangkut. Pengangkutan paskoler atau intrapaskoler merupakan pengangkutan melalui berkas pembuluh pengangkut, yakni eksilem dan fluem. Pengangkutan ekstrapaskoler dapat pula dibedakan menjadi transport apoplas dan transport simplas. Transport apoplas yakni menyusupnya air tanah secara bebas atau transport pasif melalui semua bagian terhidup dari tumbuhan atau dinding sel dan ruang antar sel. Yang kedua, transport
transportasi simplas, yakni bergeraknya air dan garam mineral melalui bagian hidup dari sel tumbuhan atau sitoplasma dan vakuola. Pengangkutan vaskuler atau intravaskuler berlangsung melalui berkas pembuluh yang ialah ekslem. Ekslem memiliki dua fungsi dalam tanaman. Fungsi yang jenis transportasi tumbuhan. Pengangkutan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengangkutan ekstravaskuler dan pengangkutan vaskuler dan atau intravaskuler. Adapun perkembangbiakan pada tumbuhan. Cara berkembang biak tumbuhan terbagi menjadi dua, yakni vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan yang tidak memerlukan campur tangan manusia adalah perkembangbiakan secara alamiah, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah perkembangbiakan buatan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan cara berkembang biak melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak tanpa adanya proses perkawinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.